7, kembali lagi di kelas matematika. Kembali lagi dengan Bu Deta pada bab pertama untuk materi kelas 7 adalah bilangan bulat. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut ini. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan tersebut, nampak bahwa bilangan 0 terletak di tengah-tengah. Kemudian yang terletak di sebelah kiri dari 0, maka disebut dengan bilangan bulat negatif. Dan yang terletak di sebelah kanan bilangan 0, maka disebut dengan bilangan bulat positif. Jenis-jenis bilangan bulat terdiri dari 1. Bilangan cacah, bilangan yang dimulai dari 0 ditambah dengan bilangan bulat positif. Jadi, jika kita tuliskan 0, 1, 2, 3, 4. Yang kedua adalah bilangan asli, bilangan yang dimulai dari 1. Atau bisa juga disebut dengan bilangan bulat positif, itu adalah bilangan asli. Yang ketiga adalah bilangan genap, bilangan dibagi oleh 2. Dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keempat adalah bilangan ganjil, bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2 atau bersisa, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pada bilangan bulat, materi yang akan kita pelajari untuk pertama kali adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, kita dapat menggunakan garis bilangan. Yang pertama adalah membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan bilangan bulat, jika bilangan terletak di sebelah kiri 0, maka bilangannya semakin kecil. Dan jika bilangannya terletak di sebelah kanan angka 0, maka bilangannya semakin besar. Coba kita kerjakan bersama-sama soal berikut ini. Yang pertama adalah negatif 22, kita bandingkan dengan negatif 19. Negatif 22 terletak di sebelah kiri angka 0. Dan dia terletak di sebelah kiri lagi dari negatif 19. Maka hasilnya adalah kurang dari. Yang kedua, 25 dibandingkan dengan 17 sudah pasti lebih besar dari 25, maka tanda yang paling tepat adalah lebih besar. Begitu juga untuk nomor 3 dan nomor 4, sama. Yang nomor 3 adalah lebih kecil, yang nomor 4 adalah lebih besar. Selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat, terdapat 2 cara. Yang pertama adalah dari kecil ke besar, maka kita mulai dari kiri ke kanan. Kiri itu adalah kiri dari 0. Dan kanan adalah kanan dari 0 pada garis bilangan. Kemudian yang kedua adalah dari besar ke kecil, dimulai dari kanan ke kiri. Untuk lebih paham, maka perhatikan contoh berikut. Perhatikan bilangan bulat berikut. Negatif 25, 12, negatif 10, 0, negatif 3, 26, 17, negatif 35, dan yang terakhir adalah 50. Kita diminta untuk mengurutkan dari kecil ke yang terbesar. Yang kedua adalah dari yang besar menuju yang terkecil. Untuk mengurutkan dari kecil ke
terbesar, maka yang kita lihat adalah kecil, maka kita ambil yang negatif paling kiri, maka negatif 35. Untuk mengurutkan dari kecil ke besar, maka kita mulai dari negatif 35. Negatif 35, negatif 25, negatif 10, negatif 3, 0, 12, 17, 16, dan yang terakhir 50. Kemudian yang kedua, dari besar ke terkecil, maka tinggal dibalik. Pertama dari 50, dan seterusnya. Yang kedua adalah operasi bilangan bulat. Pada operasi bilangan bulat, yang kita pelajari pertama kali adalah penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan contoh berikut, 5 ditambah dengan negatif 2. Untuk mengerjakannya, kalian bisa mengerjakan menggunakan garis bilangan jika bilangan-bilangannya masih sederhana atau masih kecil. Jika kita ubah ke dalam garis bilangan, maka 5 ditambah dengan negatif 2, kita mulai dari angka 0. 0, maka 5. 5 itu kita bergeser sebanyak 5 satuan ke arah kanan. Kemudian ditambah. Kalau ditambah itu maka akan bergeser ke arah kanan. Tetapi karena di sini ditambahnya dengan angka negatif, maka kita akan bergeser ke arah kiri, karena negatif itu adalah ke kiri sebanyak 2 satuan, sehingga hasilnya adalah 3. 5 ditambah dengan negatif 2, maka hasilnya adalah 3. Pada penjumlahan bilangan bulat terdapat beberapa sifat. Yang pertama adalah komutatif, berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 5 ditambah 2 akan senilai dengan 2 ditambah 5. Yang kedua adalah asosiatif, berlaku A ditambah dalam kurung B ditambah C, tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C. Dia akan nilainya setara. Kemudian yang ketiga adalah identitas, berlaku A ditambah 0 sama dengan A. Contoh 5 ditambah 0 sama dengan 5. Misalkan saya punya negatif 6 ditambah 0, maka hasilnya juga negatif 6. Yang keempat adalah inverse penjumlahan. Inverse berlaku A ditambah dengan negatif A sama dengan 0. 4 ditambah dengan negatif 4 sama dengan 0. Inverse itu adalah lawan dari penjumlahan. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Negatif 20 dikurangi 15. Negatif 20 itu berarti ada di sebelah kiri garis bilangan. Jika dikurangi maka bergeser lagi sebelah kiri. Maka hasilnya adalah negatif 35. Yang nomor 2 juga sama, negatif 15 ditambah dengan negatif 6, maka hasilnya adalah negatif 21. Yang ketiga, 18 dikurangi dengan negatif 12, maka hasilnya adalah 30. Negatif bertemu dengan negatif, maka menghasilkan positif. Ingat ya. Kemudian untuk nomor 4, sama negatif 15 dikurangi dengan negatif 6, maka ketemunya adalah negatif 9. Yang selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contohnya 3 dikali 5, maka berlaku 5 ditambah 5 ditambah 5, maka diperoleh hasilnya adalah 15. Sifat-sifat pada perkalian yang pertama adalah komutatif, berlaku A kali B sama dengan B kali A, sama dengan sifat pada penjumlahan. 2 dikali 5 hasilnya akan sama dengan 5 dikali 2. Yang kedua adalah asosiatif, berlaku dalam kurung A dikali B, tutup kurung dikali C, dia akan menghasilkan
angka yang sama dari A dikali dalam kurung B dikali C tutup kurung. Probabilitas berlaku 1 dikali A sama dengan A. Contoh 1 dikali 6, maka hasilnya 6. 1 dikali negatif 7, maka hasilnya juga negatif 7. Yang keempat adalah distributif. Berlaku A kali dalam kurung B ditambah C setara dengan A kali B ditambah A kali C. Begitu juga dengan pengurangan. Untuk lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Pada perkalian dan pembagian bilangan bulat terdapat beberapa ketentuan, yaitu jika tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda atau berlawanan, maka hasilnya adalah negatif. Contoh yang pertama, kedua-duanya adalah positif, berarti tandanya sama. Maka akan yang kita peroleh hasilnya adalah positif. 12 dikali 4, hasilnya adalah 48. Yang kedua, negatif dan positif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 2 dikali 15, hasilnya adalah negatif 30. Yang ketiga, negatif ketemu dengan negatif atau tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Negatif 150 dibagi negatif 5, maka hasilnya adalah 30. Contoh nomor 6, yaitu 6 dikali buka kurung 10 ditambah 6, maka berlaku sifat distributif. Untuk mengerjakannya, maka 6 dikali 10 ditambah 6 kali 6. Kita selesaikan dulu, 60 ditambah 36, sehingga hasilnya adalah 96. Kemudian selanjutnya adalah operasi hitung campuran. Untuk operasi hitung campuran, berarti operasi yang digunakan di sini adalah gabungan antara operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk operasi hitung campuran, yang perlu kita perhatikan adalah tandanya. Jika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka yang kita kerjakan adalah perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Jika ada kedua-duanya, maka yang kita kerjakan dari yang paling depan. Contoh, pada nomor 1, 20 dikurangi 15 ditambah 6. Maka yang kita kerjakan dari pengurangan dulu. 20 dikurangi 15 ditambah 6. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah pengurangan. Sehingga 20 dikurangi 15 ditambah 6 sama dengan 5 ditambah 6. Hasilnya adalah 11. Untuk contoh yang nomor 2, terdapat penjumlahan dan pembagian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. 12 ditambah 45 dibagi 3, maka hasilnya 12 ditambah 15 sama dengan 27. Jika terdapat tanda kurung, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah tanda kurungnya, baru operasi berikutnya. Yang selanjutnya adalah KPK dan FPP. KPK adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh bilangan-bilangan tersebut. Sedangkan FPP adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis bilangan-bilangan tersebut. Pada KPK dan FPP, kita mengenal namanya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu adalah angka 1 dan bilangan itu sendiri. Perhatikan contoh berikut ini. 8, 24, dan 36. Untuk mencari masing-masing KPK ataupun FPP, kita membuat pohon faktor, yaitu dengan cara membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima terkecil adalah 2, karena semuanya bilangan genap, maka kita bagi dengan bilangan 2.
8 dibagi 2 menghasilkan 4, 4 dibagi 2 menghasilkan 2. Sehingga faktornya adalah 2 pangkat 3. Begitu juga dengan 24, kita cari masing-masing pohon faktornya, kita bagi 2, sehingga akan menghasilkan 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Kemudian untuk 36 juga sama, maka kita peroleh 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk mencari KPK, maka kita ambil bilangan yang pangkatnya terbesar. Berarti untuk KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. Sedangkan untuk FPP, kita ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil, maka untuk FPP-nya adalah 2 pangkat 2. Untuk mengecek pemahaman kalian, maka kerjakan kuis berikut ini. Langkah-langkah dalam mengerjakan kuis bisa kalian baca pada slide berikut. Untuk kuisnya adalah seperti ini. Alhamdulillah, untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.